Shalom. Shalom. Kelihatannya lemas, apakah sedang berpuasa? Ya. Jadi bagi bapak-ibu yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa. Puji Tuhan, hari ini saudara sekalian saya mengikuti tema yang diberikan oleh gereja tempat ini, bicara soal better limit, khususnya bicara soal keterbatasan atau batasan-batasan yang Tuhan sering izin. Tadi pagi saya bicara soal waktu bapak-ibu sekalian dalam ibadah pertama, dan saya mengajak kita mensyukuri setiap waktu yang Tuhan berikan, karena pemahaman waktu bagi orang Ibrani dan orang Yunani dua hal yang berbeda. Orang Yunani mengedepankan kronos, waktu yang berputar 24 jam itu. Tapi orang Ibrani mengedepankan kairos atau momen atau kesempatan, saudara sekalian. Dan dua-duanya penting, kita butuh kronos. Dalam kronos waktu yang berputar itu kita bisa melihat anugerah Tuhan, katakan amin. Tadi pagi saya ajak kita menghitung bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang sangat kaya, katakan amin. Saudara, saya punya pengalaman tahun 2021 waktu saya kena COVID. Di salah satu rumah sakit yang saya menginap 8 hari, tagihan oksigen saya satu hari adalah 426.000, sekian ya. Kita bulatkan saja 426.000. Lalu kalau kita kalikan satu hari ya, kalau kita kalikan 365 hari dalam setahun, maka ketemu angka sekitar 155 juta. Dan dikalikan umur saya waktu itu 47 tahun, maka saya ketemu angka 7, sekian miliar. Itulah saya kaya. 2 tahun lalu 7, sekian miliar. Sekarang umur saya 49 tahun, berarti ya saudara sekarang saya kaya banget. Dan bagi bapak ibu yang lebih tua dari saya nggak mungkin bisa ngejar kekayaan saudara. Katakan amin. Amin. Kau punya umur berapa? 70 tahun, 80 tahun, saudara kalikan saja dengan 155 juta. Itu hanya untuk oksigen, belum gigi saudara. Tambah yang lain lagi, gigi, saudara sekalian bikin gigi, satu gigi berapa juta itu? Kalikan ada berapa? 30 sekian gigi. Betapa kayanya kita ini. Katakan amin. Katakan amin. Kok lemas banget sih ini? Apa karena puasa semuanya? Oke. Saudara, hari ini saya akan bicara soal limit atau keterbatasan yang seringkali Tuhan izinkan pada kita, dan saya bicara soal kelemahan manusia. Secara fisik bicara soal kelemahan, dan saya beri judul anugerah kala lemah. Ada anugerah yang Tuhan berikan bahkan ketika kita ini penuh keterbatasan. Katakan amin. Saudara, minggu lalu pada waktu Paskah, saya Paskah pagi khotbah di sebuah gereja di daerah Bandengan, dan sore saya Jumat Agung saya khotbah di Bojong, sore Paskah di Bojong. Ternyata saya juga manusia biasa, suara saya habis, cuaca panas semua saya drop. Senin, Selasa saya ngandang di rumah karena begitu susah bersuara, saudara sekalian. Keterbatasan. Sehebat apapun ternyata kita manusia, sekuat apapun ada keterbatasannya. Amin. Ada seorang yang badannya gede, tatonya luar biasa, takut sama kecoa. Ada terjadi, saya tahu orangnya itu, saudara sekalian. Dan betapa kita sehebat apapun punya keterbatasan. Dan hari ini saudara sekalian, saya izinkan saya mengutip tulisan dari seorang profesor teologi yang menjadi awal pembuka khotbah saya. Dia mengatakan begini, tidak ada manusia yang sempurna. Kerapuhan, saya bicara soal kerapuhan. Kerapuhan adalah sesuatu yang inherent, melekat dalam diri manusia, yang sifatnya universal. Artinya apa? Semua orang juga punya kerapuhan, punya kelemahan. Katakan amin. Katakan amin. Dan itu sifatnya given. Dengan kata lain, kerapuhan sebagai hakikat dari kemanusiaan kita itu bersifat internal. Dan semua manusia yang menarik saudara sekalian, kalau baca saudara silsilah dalam perjanjian lama, akan ketemu Adam umur segini, lalu umur segini, lalu umur segini, terus Musa umur segini. Dan selalu ditutup kata-kata semua pada akhirnya mereka akan mati. Betul? Semuanya mati. Nggak peduli umur berapapun kita, bahkan nggak ada antrian yang jelas untuk itu. Kadang-kadang suka lompat antrian. Bahkan ada ya, tadi pagi saya ceritakan ada jemaat nanya sama saya di Bojong itu, Pak kenapa ya Pak ya, orang baik matinya cepet. Wah, itu saya nggak tahu. Betul kan? Yang jahat, nakal, bandel, nggak mati-mati loh Pak mereka tuh. Gitu. Ya kadang-kadang orang nyebelin, mati aja deh. Nggak mati-mati malah panjang umurnya. Tapi yang baik, sampai ada yang bilang kalau gitu mau jangan baik-baik jadi orang. Wah, celaka lagi. Semua orang punya keterbatasan, semuanya punya kerapuhan, punya kekurangan, saudara sekalian. Nah hari ini, saudara sekalian, saya mau ajak kita bicara soal kerapuhan dari seorang tokoh Alkitab bernama Paulus. Saya bicara soal kerapuhan dan kita ambil hikmahnya. Apa yang menjadi pelajaran berharga kita bisa petik dari kehidupan Paulus yang ternyata punya kerapuhan, saudara sekalian. Saudara, yang pertama mari kita lihat, apa sih bentuk kerapuhan Paulus itu? Alkitab berkata begini, saudara sekalian. Mari kita simak bersama-sama 2 Korintus pasal ke-12 ayat 7, mudah-mudahan kelihatan.
Karena saya lupa ternyata pindah ke sini kebaktiannya. Kalau di gereja besar kan ada slide LCD besar ya. Jadi biasanya itu berpengaruh, cukup kelihatan ya. Saya takutnya kalau fontnya kecil gitu ya. Mari kita baca, kelihatannya 2 Korintus 12 ayat ke-7. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, kalau bicara soal Rasul Paulus, hebatnya luar biasa orang ini. Selain dia seorang yang sangat pintar, secara akademis dia dikenal sebagai seorang yang setara dengan dokter. Dia ada di bawah kepemimpinan seorang rabi Yahudi bernama Gamaliel. Orang yang sangat cerdas. Dia adalah anggota mahkamah agama orang Yahudi yang dikenal nama Sanhedrin. Dia orang yang sangat luar biasa. Tetapi saudara sekalian, dengan banyak berkat yang Tuhan berikan, anugerah, perjumpaan dengan Tuhan, pelayanan yang besar, tulis banyak kitab perjanjian baru saudara sekalian. Ternyata kita mencatat bahwa Paulus yang hebat itu punya kelemahan. Dan Tuhan berkata begini, aku supaya tidak sombong, kalau saya boleh bahasakan. Supaya kau tidak meninggikan diri karena apa? Karena pewahyuan, penyingkapan yang Tuhan berikan itu. Maka Tuhan mengizinkan aku ada suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, saudara sekalian. Saudara, kira-kira ada 2 hal penting dalam kalimat yang tadi kita baca, 2 istilah itu. Ada 2 istilah kunci untuk memahami ini. 2 istilah kunci untuk menggambarkan masalah yang dialami Paulus. Saudara, ada istilah duri, saudara sekalian. Duri. Kata duri di sana berarti sebongkah atau sebatang tiang kayu yang sangat tajam untuk menyiksa atau menusuk seseorang. Biasanya ini bisa dipakai untuk penyalipan seseorang. Bisa digambarkan seperti tombaknya prajurit itu, saudara sekalian, yang menombak lambung Yesus. Duri bukan soal durinya mawar, no. Kata duri di sana bicara soal, saudara kalau orang Jawa tahu ya, waktu ditanam jagung, itu ada batang kayu cukup panjang, ditancapkan ke tanah untuk membuat lubang, taruh biji jagung di sana. Itu duri, bukan sesuatu yang kecil, yang sangat panjang, sangat tajam, itu menusuk begitu rupa. Dan istilah kedua adalah menggocok. Menggocok itu Bapak Ibu sekalian, waktu saya pelajari ternyata artinya seperti memukul berulang kali dengan keras. Memukul dengan keras. Bahkan yang menariknya, kalau saudara memahami bahasa Yunani, maka ada bentuk tensis atau kalimatnya. Saudara, orang Yunani punya sekitar 64 bentuk waktu. Beda sama orang Indonesia yang nggak mengenal bentuk waktu. Ya pokoknya dulu aja gitu kan. Orang Inggris punya ada past, ada present, ada future. Orang Yunani lebih dari itu. Saudara, kalau kita bicara soal bentuk waktunya, kata menggocok ini memberikan gambaran sesuatu yang sangat serius. Kenapa serius? Bentuknya menyakitkan, durinya itu panjang gede, menyakitkan. Dan itu sedang terjadi terus menerus. Saya gambarkan begini, waktu Paulus menuliskan kalimat tadi, dia itu sedang dalam keadaan sakit begitu rupa. Waktu dia berkata ada duri dalam dagingku, dia sedang dalam keadaan yang begitu kesakitan. Begitu hebat sakitnya, dipukul-pukul, ditusuk-tusuk. Nggak bisa terbayangkan. Bapak-Ibu sekalian, dan di mana letak masalah Paulus? Alkitab mengatakan duri dalam daging. Jelas sekali, duri dalam daging bicara soal daging secara fisik. Dan duri dalam daging itu diizinkan Tuhan. Dilakukan iblis, diizinkan Tuhan. Kalau kita lihat kisah perjanjian lama, ada sesuatu mencobai Ayub, mirip banget kasusnya. Dilakukan iblis, tapi diizinkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal kelemahan jasmani. Bicara soal kekurangan. Setiap orang, saya rasa gini Bapak Ibu, yang harus kita pelajari bersama-sama pagi ini. Setiap orang itu bergumul dengan durinya masing-masing. Saya katakan amin. Saya baca beberapa nasir Alkitab, mereka bilang ada yang kena demam Malta. Ada yang bilang semacam malaria. Ada yang bilang semacam penyakit-penyakit yang lain. Penglihatan Paulus yang kemungkinan buta. Nggak ada yang pasti, saudara sekalian. Apa sih yang sakit yang dialami Paulus? Nggak ada yang jelas sekali. Tafsiran macam-macam. Ada yang buta, ada yang bilang demam tinggi, ada yang malaria, ada macam-macam lagi, saudara sekalian. Tapi setidaknya itu memberikan gambaran buat saya. Itulah kelemahan jasmani dalam kehebatannya Paulus yang Tuhan izinkan. Dan hari ini, saudara sekalian,
setiap pribadi di tempat ini, kita ini setiap hari bergumul dengan duri kita masing-masing. Apa artinya, saudara sekalian? Kita mungkin bergumul dengan sakit jasmani kayak Paulus. Kita mungkin bergumul dengan sakit emosional kita, itu bisa jadi duri kita. Kita mungkin bergumul dengan sakit finansial kita, kantongnya bokek hari ini. Itu sakit, itu duri, katakan amin. Setiap orang bergumul dengan durinya masing-masing. Dan saya kasih titik-titik, bisa aja macam-macam. Saudara, itu sebabnya kita nggak boleh merasa gini, saudara sekalian. Nggak boleh merasa, aduh aku ini susah banget ya. Atau kita lihat teman kita bilang, kamu tuh enak banget hidupnya. Kamu tuh enak banget, happy banget. Saudara nggak boleh lihat orang gitu. Saya percaya setiap orang punya duri masing-masing. Bisa katakan amin? Jangan lihat, oh enak ya Pak Nandang, oh enak ya. Saya mau jujur sama saudara, 2011 ketika Pak John minta saya untuk 2009 saya udah mendampingi Ibu Susi. Pak John bilang, Nang kamu temen si Susi aja, jadi wakil gembala 2009. Lalu 2011 saya diserahin Bojong. Saudara, ada orang yang bilang gini sama, kamu beruntung loh. Beruntung loh. Pegang gereja udah mapan, udah gede, kamu beruntung loh. Saya diem aja. Enggak tahu sakitnya di sini. Saudara, karena saya nggak pernah punya kamus beruntung. Saudara, keberuntungan bagi saya adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Saya siapkan diri saya sejak dulu kala. Waktu saya jadi pengerja di gereja Bojong, saudara sekalian, tadi pagi saya ceritakan, saya banyak baca, saya tulis artikel, saya siapkan khotbah, walaupun saya nggak khotbah. Dan ketika saya ada kesempatan, kamu belajar, pegang pelayanan di permata terang, saya kerjakan itu, saudara sekalian. Dan saya nggak percaya dengan situasi keberuntungan. Adanya adalah persiapan, bertemu dengan kesempatan, saudara sekalian. Dan saudara benar gak gampang loh. Gak gampang loh. Tentu saja. Kalau Pak Jokowi pernah nyanyi, ojo dibanding-banding, saya sering dibandingkan sama Pak John. Saya pernah dengar juga, ternyata Pak John sering dibandingkan sama Om Daniel. Lebih parah lagi, saudara sekalian. Gitu. Serius, kita bicara apa adanya, saudara sekalian. Saya pernah ngalami itu. Enak ya kamu. Kita semua bergumul dengan duri kita masing-masing. Ada pergumulan. Saudara, tahun 2000, lama banget ya, kira-kira umur 32, tahun berapa tahun lalu lah ya. Saya nggak ingat lah, umur saya sekarang 49, 32, potong ya, 17 tahun lalu kira-kira. Saya pertama kali saya tahu kena diabetes. Aduh, saya waktu itu nggak bisa berdamai berbulan-bulan dengan kenyataan bahwa saya kena sakit gula. Nggak bisa berdamai, saudara. Aduh, karena ingat saya, gula mati. Katanya orang sakit gula itu silent killer katanya. Kalau gulanya tinggi, matinya pelan-pelan. Gulanya rendah, cepat mati. Karena suplai oksigen ke otak berhenti, langsung bisa game over, tamat riwayatnya, istirahat dalam damai. Telah meninggal dunia dengan tenang. Nggak pernah dengan tergesa-gesa. Ya. Saya takut sekali, aduh mati nih, mati. Betul loh, saya takut banget. Mati ujungnya. Saudara, saya bergumul dengan duri itu terus. Bergumul dengan duri itu. Sehebat apapun saya, ternyata saya bergumul dengan duri itu, saudara sekalian. Makanya saya paham ketika Paulus mengatakan begini, Bapak-Ibu sekalian. 1 Korintus 10:13, Paulus berkata begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kata pencobaan biasa dari kata antropinos, lalu muncul ditarik kata antropos, itu manusia. Maksudnya apa? Pencobaan yang kamu alami itu manusiawi. Kamu kena diabetes, emang orang lain gak ada? Betul? Saudara gak punya duit, emang saudara doang gak punya duit? Saudara ditipu orang, emang saudara doang pernah ditipu orang? Makanya Paulus pakai istilah yang sangat manusiawi. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang antropinos. Manusiawi. Engkau sakit gak punya duit. Engkau sakit karena gula. Engkau sakit karena ini, sakit karena itu. Kita dan banyak orang lain pernah mengalami itu. Sebab Allah setia. Dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuan kamu. Katakan amin. Kita bergumul kok dengan duri kita masing-masing. Kita bergumul dengan keadaan kita masing-masing secara emosional. Mungkin warisan dari orang tua kita. Bagaimana kita dibesarkan berpengaruh pada diri kita. Secara fisik, saudara sekalian, ada riwayat sakit tertentu. Kita punya pergumulan masing-masing. Dan itu kadang-kadang menakutkan duri itu.
Saya sempat takut ketika istri saya di 2017-an dinyatakan kena kanker kolon. Takut loh. Jujur saya takut. Tuhan, aku belum siap jadi duda Tuhan. Gak bercanda. Itu muncul pikiran saya. Matilah. Aduh, saya gak bisa bayangin. Saya nangis. Banyak teman mendoakan saya, menguatkan saya. Banyak sekali. Saya ketakutan. Ketika saya antar istri saya kemoterapi di rumah sakit umum Cengkareng, di ruang kemoterapi lah, saya baru melihat ternyata istri saya dan saya tidak sendirian. Ada yang di kemo sambil muntah sepanjang kemo. Baru disuntik, masukin obat kemo, dan kemudian dicabut lagi karena apa? Dia seperti menolak dan disuruh pulang lagi. Besok balik lagi. Saya gak sendirian ternyata. Orang ketakutan. Karena ada suami-suami yang nunggu barang saya di depan ruang kemo itu. Sama-sama ketakutan. Kami ketakutan. Saudara, ini manusiawi. Kita masing-masing punya duri. Dan Paulus mengatakan, itulah pencobaan yang manusiawi sifatnya. Dan kalau Tuhan mengizinkan kau dicobai, apapun saudara, kelemahan saudara hari ini. Secara emosional, secara intelektual mungkin saudara sekalian. Apapun kelemahan saudara itu biasa. Dan kita mesti belajar berdamai dengan kenyataan itu saudara sekalian. Dan yang kedua saudara sekalian, mari kita teliti apa yang dialami Paulus. Yang pertama kita tahu apa masalahnya Paulus, sakit ternyata, kelemahan fisik. Yang kedua pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan kerapuhan dalam hidup Paulus? Bukankah dia rasul yang besar? Bukankah kita anak Tuhan yang ditebus dengan harganya lunas dibayar, kata Alkitab? Kenapa Tuhan mengizinkan ada kerapuhan? Kenapa kita masih rapuh? Bapak-Ibu sekalian, Alkitab berkata begini dalam kisah Paulus, 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Paulus menyadari 2 hal ini. Bahwa masalah itu saudara sekalian, kerapuhannya, ini yang disadari Paulus, masalah itu, kerapuhannya, itu mengerem sifat angkuhnya dia. Alkitab sudah mengatakan dengan sangat jelas tulisan Paulus, dan supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak angkuh, supaya aku tidak sombong, maka Tuhan mengizinkan ada duri dalam dagingku supaya aku tidak sombong. Saudara, ternyata benar. Masalah yang Tuhan izinkan, kelemahan, kerapuhan kita seringkali adalah rem yang paling manjur untuk menjaga supaya kita nggak sombong, kita nggak congkak, kita nggak angkuh. Siapa nggak pernah salah? Saya pun pernah salah. Di atas mimbar, di bawah mimbar, saya banyak kali salah. Itu rupanya alat yang paling bagus buat ngerem. Kalau enggak kita bisa sombong. Pertanyaannya adalah kita bersedia nggak merubah diri ketika dikoreksi, itu aja sih. Bersedia nggak kita menerima kritikan, saran yang baik? Karena kelemahan kita itulah rem yang sangat manjur, rem yang sangat ampuh. Dan bukan cuma itu saja saudara. Yang kedua, Paulus menyadari bahwa masalah itu membaharui keimanan seseorang, dan termasuk Paulus. Paulus bilang, aku sudah berdoa 3 kali untuk hal itu. Untuk apa? Untuk duri dalam daging tadi. Tuhan, kalau boleh lepaskan, kalau boleh. Dia berdoa, Tuhan tolong aku. Ternyata ada kerapuhan. Dalam semua aspek hidup kita ada kerapuhan, Bapak-Bapak sekalian. Ada kelemahan. Dan kelemahan itu ngerem sifat angkuh kita. Kelemahan itu ngerem kesombongan kita, saudara sekalian. Dan saya ulang ini, kelemahan adalah rem yang sangat manjur bagi keangkuhan kita. Tuhan izinkan ada keterbatasan fisik saudara. Keterbatasan keuangan saudara. Ada keterbatasan di berbagai aspek saudara. Sebenarnya Tuhan mau kita menjadikan kelemahan itu sebagai rem. Kita nggak sombong, kita nggak tinggi hati, nggak merasa hebat, nggak merasa paling pintar, nggak merasa paling benar. Bahwa ternyata kita ada kekurangan-kekurangannya.
Kelemahan seringkali memaksa kita berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Waktu kita lemah, seringkali kita dipaksa Tuhan dan berlutut di kaki Tuhan dan mengatakan, kalau nggak ada Tuhan, aku nggak ada apa-apanya. Bukankah benar bahwa yang paling sering membawa kita, menarik kita dekat pada Allah adalah masalah? Yang sering menarik kita. Seolah-olah saudara sekalian, kalau saya pakai bahasanya seorang ahli teologi saudara sekalian, yang penulis juga yang menulis The Chronicle of Narnia, dia bilang, saudara sekalian, bahwa masalah itu seperti sering menjadi slot speakernya Tuhan untuk menyadarkan kita. Saudara kalau diberkati Tuhan pernah nanya gini gak? Tuhan, kenapa saya? Pernah gak nanya? Kalau terima untung gede pernah gak? Tuhan, kenapa saya? Halo? Saya tanya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lagi susah, Tuhan, kenapa aku? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan? Kita nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Gak bisa Tuhan aku gak sanggup lagi. Saudara, kenapa Tuhan izinkan ini? Karena supaya kita bertelut mengakui kalau di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15:5 berkata begini, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Waktu kita dalam keterpepetan lah Tuhan bawa kita. Harapkan Tuhan, harapkan Tuhan. Saya tidak pernah lupa ketika istri saya sakit. Saya 2 malam setelah dia jaga di operasi, ambil potong ususnya 20 cm, 25 cm ya kira-kira ya, dan tumornya, saya 2 malam gak tidur, saya jaga di rumah sakit. Lalu mertua saya datang dari Semarang dan dia bilang, udah Nanang istirahat pulang, mama yang jaga. Mama jaga Atin, istrinya bisa dipanggil Atin namanya di rumah. Dan kemudian mama sampai rumah sakit, saya pulang. Baru mau tidur Bapak sekalian. Saya ditelepon admin rumah sakit, Pak, asuransi sudah tidak bisa mengcover biayanya Ibu Kamalawati. Dan Bapak harus tambah uang deposit. Jadi kurangnya sudah 100 juta dari biaya operasi itu Pak. Bapak mesti siapkan uang deposit setidaknya 25%. 100 juta dibagi 4, 25 juta. Saudara. Dan saya dengar uang 25 juta harus saya siapkan itu. Ngantuk saya hilang asli. 2 malam gak tidur tuh, ngantuknya hilang. Kenapa? Gak punya duit. Saya duduk di pinggir ranjang Tuhan. Bener kan? Kerapuhan, kelemahan, kekurangan memaksa saya dalam ngantuk lelah pun. Saya bener di pinggir ranjang, saya perlu Tuhan. Gak ngerti saya. Saya gitu, Tuhan aku gak ngerti. Nangis, Tuhan aku gak ngerti. Tuhan aku gak ngerti. Cuma itu aja yang bisa saya katakan. Tuhan aku gak ngerti. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti. Saya kalut. Dari mana 25 juta? Aku gak ngerti. Lalu saudara sekalian, selesai doa baru saya bisa berpikir jernih. Nah, saya punya kartu kredit. Gesek dulu dong. Itu jalan tercepat yang saya pikirkan. Saya langsung gak mandi, saya cuci muka saja dan naik motor lagi balik ke Siloam. Saya ke admin dan saya gesek kartu kredit saya. Bayar, besok lah ya. Hari esok ada kesusahan sendiri, saya pikir gitu. Kesusahan 1 hari cukup lah 1 hari. Yang penting saya bisa bayar dulu. Saya taruh 50 juta. Ya saya kasih 50 juta deh. Saya nggak tahu jalannya lagi. Bener-bener blank Bapak sekalian. Itu kerapuhan, kelemahan. Saya nangis loh. Saya dengar seorang pendeta bilang begini, saya dari kecil tidak diajarkan untuk laki-laki gak boleh nangis. Saya nangis. Itu pandangan-pandangan menurut saya gak tepat. Kerapuhan kita itu tanda kemanusiaan buat saya.
Kalau saya pasti bisa nangis, mengakui di depan orang lain, di depan jemaat bahwa saya nangis, saya nggak malu. Saya lemah kok. Mengakui bahwa saya ditegur, saya pernah salah, itu saya lemah kok. Saya menangis, Tuhan, saya nggak tahu lagi. Udah, saya serahkan sama Tuhan. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Di akhir cerita Bapak tahukah bahwa semua Tuhan cukupi. Memang asuransi nggak bisa cover semua, saya harus nombok sekitar 80-an juta lah kira-kira ya. 80 juta. Dan saya sembunyi-sembunyikan dari istri saya supaya dia nggak tahu, yang penting kamu sehat gitu ya. Satu-satunya saya punya adalah mobil yang saya pakai depan itu. Saya cuma bikin, saya jual aja. Nggak punya lain, saya nggak punya rumah. Saya jual saja, yang penting buat saya, di situ saya belajar bahwa istri saya itu lebih bernilai daripada harta saya. Saya belajar banget di situ. Nah sejak hari itu saya nggak mau main-main, atau saya nggak akan berani nakal, nggak akan berani macam-macam sama kekasih hidup saya. Itu pelajaran penting buat saya. Apa saja mau saya akan korban buat tukar kebersamaan dengan dia. Saya belajar itu, saya belajar itu. Dan terus sekalian pokoknya saya berserah sama Tuhan. Saya pikir saya jual mobil lah, dia tahu. Saya pikir biar dia pulih, ternyata dia bocor juga bahwa utang di rumah sakit banyak sekali. Dia nangis di ruang perawatan. Dia bilang, sayang maafin aku ya gara-gara aku. Saya bilang enggak. Tuhan izinkan, amin. Semuanya Tuhan izinkan, Enggak, bukan karena kamu. Kita punya mobil, kita jual. Saya bilang sama dia, kamu lebih penting daripada semua harta itu. Kamu lebih penting. Dan di akhir cerita, saya punya utang enggak? Enggak punya utang. Sisa uangnya. 2017, semua biaya sisa. Bapak Ibu tahu sisanya berapa? Sisanya adalah 170 juta. Lebihnya berkat, banyak yang bantu saya. 120 juta dan ada 50 juta dikasih dari asuransi. 50 juta turun dari asuransi. Istri saya dianggap tidak mampu lagi kerja. Premi gratis Pak seumur hidup karena udah dianggap gak mampu lagi. Saya bilang 50 juta ini saya kasih dia, ini ada berkat asuransi kasih kamu karena kamu dianggap sudah tidak produktif lagi. Sampai selamanya kamu ditanggung, premi kamu, nah 50 juta, terserah kamu gitu. Nggak tahu, aku nggak tahu buat apa. Dan saya ingat 2018 uang itu dipakai buat gedein ruang BKC di Bojong, ngelebarin ruang BKC. Modal awalnya dari situ. Bapak sekalian, sisa loh akhirnya. 2017 itulah saya punya tabungan pertama kalinya 120 juta saya depositokan. Tahun 2021, setelah nikah 20 tahun, uang itulah saya pakai buat DP rumah sekarang saya tinggali. Ditambah dengan berkat-berkat yang lain. Saya punya tabungan pertama kali, 120 juta. Tahun 2017, berkat dari istri saya sakit. Saudara, kadang-kadang tuh habis pikir jalannya. Ketika saya datang sebuah ibadah kedukaan, saya nggak melayani. Ada anggota jemaat, keluarganya meninggal, saya kenal dekat, saya datang. Di sana ada sebuah lagu kidung jemaat yang lama sekali. Saya tersentuh dengar. Dan ketika saya merefleksikan pada peristiwa yang saya alami, Bapak sekalian, kelemahan itu saya ingat bilang benar. Lagu itu bilang begini, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Enggak selama-lamanya kita akan nangis terus. Karena Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang nangis, yang rapuh, yang menderita. Katakan amin. Itu titik balik bagi saya. Titik balik bagi saya. Saudara, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan Paulus mengatakan lagi dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dia berkata begini, tetapi harta ini dia menyadari kerapuhannya. Harta apa? Harta pengenalan akan Kristus. Saudara bisa baca harta di ayat ke-6. Harta ini kami punya dalam bejana tanah. Lihatlah. Injil kebesaran Tuhan ditampung dalam bejana tanah liat. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Yang satu mulia, yang satu hina banget. Keramik, gerabah, murahan. Tapi Tuhan kasih harta yang murahan, harta yang luar biasa itu di bejana yang sangat murahan, tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Katakan amin. Paulus supaya sadar, kalau aku bisa jadi pengkhotbah,
melayani Injil, aku punya sakit gak sembuh-sembuh pun, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kepadaku dipercayakan berita Injil, berita pengenalan akan Tuhan, bukan karena aku hebat, bukan. Tapi karena Allah yang bermurah hati, memberi kekuatan kepadaku. Dan saya juga mengatakan, kalau hari ini saya masih ada, engkau masih ada, kita masih ada, bukan karena kita hebat, tapi hanya karena anugerah Allah. Katakan amin. Saya masih bisa pelayanan. Di antara banyak kelemahan saya, kekurangan saya, masih diberi kepercayaan. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan. Disitulah kita harus tidak boleh sombong, ngerem diri kita. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian. Dari Paulus kita bisa belajar bahwa ada anugerah Allah dalam kondisi dia yang lemah dan kita yang lemah. Katakan amin. Ada anugerah Tuhan kok. Saudara, Alkitab berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, luar biasa. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, ada dua janji Tuhan yang diberikan kepada Paulus. Yang pertama adalah janji kecukupan ilahi. Saudara, Allah tidak mencabut duri dalam dagingnya. Namun Allah memberi cukup kekuatan kepada Paulus. Nggak sembuh tuh dia berdoa 3 kali. Levelnya rasul, hebat. Tuhan izinkan dia nggak disembuhkan. Tetapi Allah berikan garansi, aku akan memberi engkau cukup kekuatan walau kamu lemah. Kadang-kadang Tuhan nggak memulihkan kita seutuhnya. Nggak melewatkan atau melalukan kita dari problem itu tadi. Sakit, kekurangan, kelemahan. Saudara, supaya Tuhan mengajar kita, kuasaku cukup bagi kamu. Cukup bagi kamu. Nah, terjadi lagi. 2021, waktu kena Delta, saya kena Delta. 2 minggu sebelum kena Delta, saya taruh DP, tanda jadi rumah yang saya tinggali sekarang. Udah, oke lah pokoknya ya. Saya cari rumah. Kalau orang tinggal di Bojong, cari rumah nomor 1, harga yang murah. Yang nomor 2, tinggi. Betul nggak? Ya kan saya udah sering kebanjiran di Bojong. Kebanjiran di dalam rumah saya 1,6 meter. Dalam rumah loh ya. Anak saya kecil, saya tahu di dalam ember gitu ya. Saya ajak jalan-jalan, anggap aja Ancol nah gitu kan. Gitu. Oh bener serius, saya gotong, ember gitu, keluar jalan-jalan. Di dalam rumah 1,6 meter, di luar 1,7. Waduh sekalinya kelelep ini. Paling cetek 165, saya jalan. Bapak sekalian itu yang terjadi pada kita. Dapat rumah, tanda jadi udah bayar 25 juta. Saya kena COVID, varian Delta itu ceritanya. Yang punya rumah itu cocok banget nih. Dia kejar, ayo transaksi. Bang udah siap, semua siap. Gimana transaksi? Orang saya tepar. Gak bisa transaksi dong. Kalau mana-mana pakai oksigen. Yang tadi 426.000 sehari tadi. Gak bisa transaksi. Udahlah di situ saya berserah Tuhan. Serahkan sama Tuhan saja. Kalau emang hilang, ya terjadilah. 25 juta hilang, ya terjadilah. Saya gak mau bisa bilang apa. Gak bisa dong. Dia ngotot transaksi, saya juga sakit kok. Pokoknya kalau ada pembeli baru, ya saya kalah. Ya sudahlah. Mau bilang apa lagi? Kadang-kadang Tuhan bawa saya kepepet. Tuhan nggak sembuhkan saya. Sekarang dites positif 2 hari langsung negatif. Enggak juga. Bahkan tes 4 kali itu negatif. Jadi betapa berharganya kalimat positif ya, positif. Betapa berharganya kalimat negatif itu berharga banget dari itu. Kata-kata negatif gitu. Ditunggu negatifnya. Masih positif 4 kali. Oh nggak baik-baik ya. Dapat lagi dari agent propertinya, ditunggu. Ya mau bagaimana ditunggu? Orang saya juga masih di rumah sakit, sampai di rumah pun gak bisa jalan. Betul, hari pertama sampai hari kelima saya jalan cuman ya kira-kira 10 sampai 50 meter itu aja karena saya masih tersengah-sengah nafasnya. Saya hanya berserah kepada Tuhan, kalau hilang ya hilanglah. Tapi saudara, kalau Tuhan berkehendak, kita gak bisa bilang apa-apa lagi. Betul? Gak laku-laku rumahnya saudara sekalian. Katanya nggak laku rumahnya. Sampai saya sembuh ya kira-kira normal, bener kira-kira 1,5 bulan atau 2 bulan itu ya.
baru saudara sekalian ngadep ke bank, bisa transaksi. Kadang-kadang Tuhan nggak melalukan kita dari masalah-masalah itu supaya apa? Supaya kita bisa belajar merasa mendapatkan kecukupan, kekuatan dari Allah. Nggak dicabut dari kita, nggak hilang masalah kita, supaya kita tahu, kamu terbatas loh. Di luar aku kamu nggak bisa apa-apa, kata Tuhan begitu. Kalau kamu bisa ini, bisa itu, bisa bekerja, dan macam-macam, itu bukan karena kamu, tapi karena aku, kata Tuhan. Saya belajar banget itu Bapak-Ibu sekalian. Di luar Tuhan sangat bisa berbuat apa-apa. Dan saudara, janji yang kedua yang diterima Paulus adalah janji kedaulatan ilahi. Yang pertama, janji kecukupan ilahi. Pokoknya kamu lemah, aku tetap beri kekuatan, Paulus. Yang kedua, janji kedaulatan ilahi. Karena Allah berdaulat. Sekalipun Paulus sakit, tapi rencananya gak akan pernah gagal. Sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kelemahan tubuh kita dan macam-macam, saudara, nggak akan pernah bisa menghalangi rencana kekal Allah bagi saudara dan saya. Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, itu akan jalan, nggak terbatas atau nggak terganggu sama situasi fisik kita, katakan amin. Kita boleh lemah, tapi rancangan kekal Allah itu selalu ada, selalu ada. Dan nggak akan pernah digagalkan siapapun. Makanya kalau Tuhan berkehendak, ya jadi juga toh. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saudara semuanya. Karena apa? Allah punya kedaulatan. Bapak Ibu sekalian, saya mau menutup dengan kisah ini. Kita tahu ada seorang komposer Kristen yang sangat ternama, namanya Fanny Crosby. Saudara, 90 tahun hidupnya dalam kegelapan. Tapi dia dalam kegelapan karena kebutaannya menghasilkan lebih dari 8.000 karya lagu rohani. Nggak ada yang tahu pasti karena ada katanya ada 8.500 dan sebagainya. Karena banyak puisi juga yang diciptakan pakai nama lain dia. Tapi yang tercatat ada 8.000-an himne, lagu-lagu rohani yang digubah, dikarang oleh Fanny Crosby dalam kondisi kebutaannya. Dalam kelemahannya dia membawa kemuliaan bagi Tuhan lebih dari yang dibayangkan oleh siapapun sebagai seorang anak dan manusia yang buta. Bapak sekalian, suatu ketika seorang penginjil yang sangat terkenal namanya D.L. Moody, dia ketemu sama Fanny Crosby. Dan D.L. Moody bertanya begini, jika doamu dikabulkan Tuhan, akankah engkau Fanny Crosby minta supaya engkau disembuhkan dari kebutaanmu? Supaya kau bisa melihat. Ditanya begitu sama penginjil D.L. Moody. Saudara, jawaban Fanny Crosby dalam interview singkat itu sangat mengejutkan. Dia berkata begini, lebih baik aku buta di dunia ini. Karena kerinduanku adalah ketika aku mati dan dipanggil Tuhan. Ketika aku membuka mataku, hal yang pertama aku lihat adalah Dia yang menebus aku. Wow. Gak apa-apa, aku gelap di dunia. Tapi waktu aku membuka mata di surga, aku ketemu sama Bapa yang memilih dan mengasihi aku. Wow. Saudara, Fanny Crosby sangat-sangat merasakan keintiman, kedekatan dengan kuasa salib itu. Salib yang memberi kekuatan pada kelemahan kita. Salib yang memberikan kekuatan waktu engkau lemah, punya masalah apapun. Saya belajar waktu siapin khotbah ini, Tuhan mengajar saya berdamai dengan kenyataan bahwa kita ini lemah. Amin Bapak sekalian. Kita banyak kekurangan. Jangan malu mengakui bahwa kita lemah. Dan kita butuh pertolongan orang lain mungkin yang Tuhan pakai. Jangan malu mengatakan bahwa saya ada kekurangan. Jangan malu. Saya nggak sempurna. Kenapa tidak? Gak usah malu saudara sekalian. Akui saja bahwa ada kasih karunia, ada salib itu yang menopang engkau. Dan Fanny Crosby adalah orang yang sangat merasakan kuasa salib. Dia tulis sebuah kidung. Near to the cross. Lebih dekat pada salib itu. Gimana lagunya? Saudara mungkin gak tahu ya. Tapi nanti Pak Catur dan teman-teman yang mungkin juga baru dengar lagunya. Tapi saya rasa Bapak Ibu yang pernah belajar lagu kidung jemaat, tahu lagu ini, kita akan nyanyikan bersama-sama. Pemain musik bisa datang ke depan, saudara sekalian. Saudara, liriknya berkata begini, saya tolong tampilkan dulu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, kata dia. Air hidup dan darahmu sucikan hatiku dalam kelemahannya. Salibnya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil
Tuhan tak tinggalkan. Katakan amin. Tuhan gak pernah mengabaikan orang-orang yang kecil, yang lemah. Alkitab berkata, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang terkulit tidak akan dipatahkannya. Dibuktikan oleh Fanny Crosby. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudusmu. Salibmu sandaranku. Ku rindu kasihmu. Selama aku hidup, ku mau taat kepadamu. Di slide terakhir yang saya sampaikan begini. Saudara, jika Tuhan mengizinkan duri menusukmu, yakinkan dirimu bahwa kekuatan dan kedaulatannya akan menyertaimu. Tuhan izinkan kau punya kelemahan fisikmu, usahamu, dan segala macam kelemahan yang Tuhan izinkan dari dekat, menandakan bahwa engkau terbatas dan kau butuh sumber yang gak terbatas itu dalam hidup.